apa kabar? Kita ketemu lagi di Talk is Fun. Bagaimana akhir pekan Anda? Banyak kegiatan atau referensi kegiatan yang bisa Anda lakukan. Salah satunya mungkin kalau bisa saya rekomendasikan adalah budaya ya. Bagaimana Anda semakin bisa mengenal budaya melalui banyak cara. Bisa melalui alat musik tradisional, kesenian, dan lain sebagainya. Nah ini cocok nih, saya kasih referensi di Talk is Fun kali ini, bagaimana anak-anak muda yang punya interest atau ketertarikan tidak hanya memainkan, tapi juga bisa melestarikan tradisi dari Indonesia. Nah yang pertama adalah anak muda yang punya keterlibatan, dia seorang pemain sasando, alat musik khas Nusa Tenggara Timur, dan melalui sasandonya dia sudah bisa berkeliling dunia ke sejumlah negara mengenalkan alat musik ini. Nah, siapa dia? Kita intip profilnya berikut ini. Aku memiliki satu hobi yang berbeda dari anak yang lain, yaitu bermain sasando. Petikan dawai sasando pemuda bernama Matteo Jubile Singgi menghasilkan harmonisasi musik yang indah. Menekuni sasando sejak 2013, Matteo mengakui ketertarikannya pada sasando dimulai saat ia duduk di bangku kelas 1 SD. Sebagai musisi muda, Matteo bertekad menjaga regenerasi sasando yang tak lagi banyak dilirik khususnya generasi muda. Salah satu cara yang Matteo lakukan dengan mempopulerkan sasando melalui platform media sosial hingga membawanya ke panggung dan jalanan luar negeri. Bahkan bersama sasando, Matteo pernah berkolaborasi dengan Nas Daily, konten kreator global yang pernah datang ke Indonesia. Matteo berharap anak muda tetap bisa merawat budaya Indonesia hingga mendunia. Salut ya! Nah, di Talk is Fun kali ini Matteo juga akan kasih lihat gimana sih cara bermain sasando dan perbedaannya dengan alat musik petik lainnya. Menjaga dan juga melestarikan akar budaya adalah kewajiban kita semua, tapi untuk adanya regenerasi tentunya ada kontribusi dari anak-anak muda. Tapi mungkin tidak semua anak muda zaman sekarang punya ketertarikan untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya masih tradisional, salah satunya melalui alat musik. Nah, tamu saya berikut ini di Talk is Fun adalah satu atau perwakilan dari anak muda yang punya ketertarikan dengan ada satu alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur, yaitu sasando. Sudah hadir ada Matteo di sini. Halo Matteo, apa kabar? Hai. Wow, masih muda sekali. Thank you so much sudah undang aku ke sini, Kak Fani. Yes, thank you for Aku gak sabar banget buat sharing tentang pengalamanku main sasando. Kamu umur berapa? Aku hari ini masih 25 tahun. Oke, 25 tahun, hitungannya muda untuk akhirnya bisa kalau kita lihat dari profilnya ya, bisa dari satu tempat bahkan satu negara ke negara lain untuk bisa membawa sasando ini semakin dikenal mancanegara. Yes, betul. Awal ketertarikan kamu dengan sasando itu kapan? Aku pertama kali tahu sasando itu sebetulnya disclaimer dulu, aku bukan orang NTT ya teman-teman. Walaupun aku tuh bisa dibilang juga orang NTT, kenapa? Karena aku Nusa Tenggara, Tangerang, bukan Timur ya. Jadi sama-sama NTT kebetulan. Oke, tapi Tangerang bukan Timur bukan ya? Timur ya, di Tangerang. Jadi singkat cerita, pas aku masih kelas 1 SD, itu which is 6 tahun, itu 2006. Jadi waktu itu aku pernah ke Mall Taman Nagrek sama mamaku waktu itu. Dan di mall itu ternyata lagi ada acara Edu Fair, di mana ada berbagai macam sekolah, kampus, dan ternyata ada pemain sasando ini. Di mana itu pertama kali aku melihat sasando itu ada pemain yang memang wow, kayak alat musiknya kayak ngelihatnya aja tuh udah bisa jadi spotlight banget gitu. Dan akhirnya aku jadi tertarik dan mamaku waktu itu coba tanya, ternyata orangnya itu bukan guru, sedangkan dia cuman duta dari sebuah budaya Nusa Tenggara Timur, sehingga aku nggak belajar, nggak ada gurunya. Jadi bukan pemain sasando asli? Lebih ke bukan guru, tapi dia bisa main. Tapi singkat cerita, sekitar 7 tahun kemudian, aku habis pulang dari gerejaku di Tangerang. Waktu itu malam-malam, nggak ada pertemuan sama sekali sama si sasando. Ini ibarat kayak doi lagi ketemuan, kayak udah sekian lama tiba-tiba muncul di gereja aku. Waktu itu aku habis pulang
dan ngeliat ada pemain sasando, cuman ada satu booth doang di gereja itu, dan ternyata orang ini adalah orang dari Kupang yang juga pemain sasando dan juga guru. Sehingga itu pun aku udah kelas 1 SMP, mulailah untuk coba dikasih tutorial sama gurunya, coba main dan sebagainya. Apa yang pertama kali kamu rasain ketika kamu nggak usah jago banget ya, pertama kali belajar mentik ya? Wow, berarti ini 2013 ya, flashback dikit. Actually pertama kali main sasando ini, jujur yang dirasain kayak, oh aku jadi punya alat musik yang unik ya, yang memang kalau aku lihat mungkin di tetangga atau mungkin di Tangerang pun gak ada yang main gitu yang seumuran aku untuk main sasando ini ya. Aku juga jarang, kayak malah nggak pernah nemuin sih. Ada Oh anak, ya? ya kalau anak berarti satu kelas 1 SMP kan? Yes, Ya benar. 1 SMP yang tertarik belajar sasando sih kayak belum pernah. Bener, makanya aku pun juga mikir kayaknya aku juga dulu punya pemikiran unik juga ya udah mau belajar sasando, tapi ternyata aku lihat ini rencana Tuhan sampai sekarang akhirnya ternyata bisa membawa berkat, bahkan juga sekarang aku pun dari yang dulu belajar sekarang juga ngajar. Menurut kamu apa yang membuat sasando ini berbeda dengan alat musik lainnya, khususnya mungkin alat musik petik kita tahu kayak ya gitar, harpa, Ya, capi. dari aku sih pertama kali ngeliat sasando ini ibaratnya ngebawa ini ke panggung aja tuh, selama aku perform pasti ada di satu orang yang keluarin HP. Pasti itu udah wajib. Bener-bener kayak gak ada yang minta, tapi kayak pasti ada orang yang mau foto atau ngedeketin, pengen ngeliat, karena memang aku juga pas pertama kali lihat kayak mikir gila ya orang NTT bisa zaman dulu ngebikin alat musik sekreatif ini loh. Zaman dulu juga bukan semodern ini, dimana kayak udah pakai senar gitar listrik, terus juga dengan bambu, terus ada besi segala macam. Ini aja juga stand dari simbal. Jadi semuanya ini gabungan-gabungan alat musik lain. Oke. Cuman gimana orang NTT itu bisa kreatif banget bikin. Dari aku lihat ini ya akhirnya dari SMP sampai sekarang menjadi kayak my lover juga gitu. Bahkan lebih lama dari relasi pacaran aku sama pacar yang beneran. Karena udah lebih lama, udah belasan So tahun. this is your first love ya? Bener. Mungkin aku Oke, tambahin boleh. dikit ya. Sebetulnya memang tadi kembali lagi nama sasando itu menjadi nama awalnya karena zaman dulu sasando itu dari kata sandu-sandu, itu bahasa Rote, artinya bergetar. Sandu-sandu? Yes, sandu-sandu ya artinya bergetar, dimana kalau dipetik itu getarannya tuh ada di sini, daun lontar ini. Lontarnya? Cuman zaman dulu daun lontarnya nggak dijahit kayak gini, jadi daunnya tuh udah fix. Oh. Dimana ibaratnya Kak Fani ngeliat ada pohon lontar gitu ya, Iya. terus pohonnya itu dicabut, terus dia kayak benar-benar bentuknya kan seperti ini ya Iya. daunnya. Dia tutupin akhirnya ngebentuk begini, terus dikasih bambu, jadilah sasando gitu. Akhirnya ini banyak orang juga pakai ini buat kayak wadah air, itu pun juga bisa Iya. jadi gula lontar. Iya, gula lontar. Bener, jadi Aha. sampai sekarang pun masih diproduksi sampai hari ini. Untuk masyarakat Kemudian lokal sana. singkat cerita pas Portugis ke Indonesia, itu mereka bawa alat musik kan, ada biola, ada cello, yang udah diatonis. Pas masuk ke Indonesia, orang-orang di Kupang itu mulai juga tuh perkembangan dengan agama Kristen dan Protestan gitu ya. Dan di sana akhirnya mereka mau bikin lagu-lagu yang bisa diatonis, lagu rohani. Mulailah ada beberapa pemain di sana yang bikin modifikasi yang dulunya sasando itu cuma sekitar 7 sampai 11 senar. Gimana bisa dibikin jadi 20, 32, bahkan sampai ada 60. Oh iya? Betul. Ini 32, ini standarnya. Berarti semakin besar lagi ya? Jadi ibaratnya satu not ini, satu senar itu satu not kayak di piano. Ini do, Oh, re, oke. mi, fa, sol, tapi di sini nggak ada not hitam. Gitu. Itulah jadi ada yang bilang sasando yang versi masih diatonis, pentatonis, kemudian yang sasando karena orang Kupang suka bilangnya o, kayak nama tempatnya juga kayak Oe Bobo, Oe Bufu, dan itu jadinya orang suka pakai nama sasando karena juga dikembangkannya di Kupang. Oke. Akhirnya Menarik. terpisah lah sasando dan sasando ini dengan perbedaan itulah perkembangan. Oke, menarik pengetahuan yang baru buat saya juga. Baru tahu. Termasuk karena ini petik, apakah ini juga ada hubungannya? Karena aku ngelihat nanti kan juga akan dipraktekkan ya, gimana Iya. cara mainnya.
ternyata kukunya apa itu ada hubungannya, jempolnya harus panjang. Oke, tapi kita akan tahan dulu. Nanti aku mau tahu kenapa kukunya harus panjang, apakah itu sengaja? Kita akan jeda dulu. Usai jeda kita masih akan kembali bersama Matteo dan juga Sasandonya. Tetaplah di Talk is Fun. Main sasando itu karena dia senarnya tipis sekali. Memang sebetulnya nggak ada aturan harus pakai kuku. Cuman dari pengalaman pribadi, kuku ini akan membuat suaranya tuh jauh lebih kedengaran dan juga lebih garing. Ini yang paling panjang di bagian kiri, karena di jempol kiri ini aku mainin untuk melodi. Kembali lagi di Talk is Fun, masih bersama Matteo Sasando. Oke, jadi ada korelasinya kuku jempol harus panjang banget. Iya. Kiri kanan. Kiri kanan, tapi beda ukurannya. Ini preferensi sih kalau yang ini. Tapi memang harus panjang. Jadi emang sih banyak juga kayak teman-teman cewek kayak bilang ini nggak mau di manicure apa, nggak mau dikasih kutek apa, ini kayak bagus banget kukunya gitu kan. Cuman kayak nanti copot lagi main nggak lucu sih. Intinya main sasando itu karena dia senarnya tipis sekali. Memang sebetulnya nggak ada aturan harus pakai kuku. Cuman dari pengalaman pribadi, kuku ini akan membuat suaranya tuh jauh lebih kedengaran dan juga lebih garing, intinya itu. Karena kalau pakai kulit itu suara jadi lebih mendem. Gitu ceritanya. Makanya pemain-pemain sasando juga ada yang kukunya bahkan lebih panjang lagi. Karena mereka udah dapet tuh ukuran segitu feel-nya untuk main not-notnya dia udah dapet tuh grabnya segala macam. Ini yang paling panjang? Ini yang paling panjang di bagian kiri. Karena di jempol kiri ini aku mainin untuk melodi. Ini melodi yang aktif itu pakai jempol semuanya. Pernah patah nggak sih? Pernah patah gak? Iya sih. Kuku jempol lebih panjang dari kuku aku. Iya bener. Pernah sih ada insiden sekali waktu itu kayak nggak patah sampai habis Sih. Cuman kayak kepotong setengah gitu karena kayak kebentur, itu emang agak rawan, tapi sampai saat ini masih aman-aman aja kok. Oke. Gitu. Kalau tadi kan Matteo sempat bilang ya, orang tuh first impressionnya ketika ngeliat sasando tuh pasti ngeluarin handphone. Paling nggak minimal ada satu orang lah. Betul. Ya kan, karena bentuknya ini punya keunikan tersendiri ya, di luar suaranya juga. Nah, Matteo juga akhirnya bisa keliling ke beberapa negara di dunia bersama dengan sasando. Ya. Sudah berapa negara? Saat ini udah negara ke-10, kemarin baru balik dari Korea. Wow, itu 10 mana aja tuh? Korea? 10 ya? Pertama dari Indonesia dulu ya. Yes. Indonesia, terus pernah ke Spanyol, Portugal, Vatikan, Roma, Perancis, terus Amerika waktu itu di Las Vegas, Korea Selatan, di Vietnam, sama Belgia. Oke. 10. Apa respons orang ketika melihat sasando? Selama ini aku melihat, terutama orang asing tuh mereka sangat amazed, sangat antusias sama alat musik yang dari Indonesia ini. Pertama, mereka udah biasa dengan alat musik yang modern kayak piano, cello, viola. Terus ngeliat alat musik ini bisa dimainin lagu pop, mereka langsung penasaran banget ini alat musik apa, karena kayak mereka cuma tahu biasanya lagu-lagu yang lagu pop itu ya pakai alat musik yang udah modern gitu ya. Dan juga aku pernah pengalaman waktu itu main di acara, kapan nih, tahu Nas Daily gak? Nas Daily? Iya, Yes. waktu itu Nas Daily sempat ke Indonesia, dan waktu itu aku memang fans beratnya Nas Daily, bikin kontennya juga mirip banget kayak Nas Daily. Awalnya aku ngelihat bahwa Nas Daily ini mau datang ke Indonesia 2023 Februari tuh, tanggal 11 kalau nggak salah. Dan waktu itu aku mau ikut sebagai peserta. Cuman kayak aku punya keinginan, coba deh aku mau coba bawa sasandoku ini untuk perform. Aku kasih email, nunggu 1 hari, 2 hari, sampai hari ke-5 tiba-tiba dijawab. Katanya timnya suka banget sama alat musik ya, dan mau dikasih waktu nih 30 menit buat main. Ya udah di situ jadinya benar-benar mempersiapkan. Akhirnya singkat cerita, acaranya di Langham waktu itu dihadiri banyak banget creator, bahkan kayak waktu itu ada Deddy Corbuzier juga dateng, terus artis besar juga. Akhirnya kita kayak jadinya
mempromosikan Sasando ini dan semua orang pada suka banget gitu dengan alat musiknya. Apa yang kamu rasakan dan kamu harapkan ketika Sasando ini bisa jalan-jalan ke luar negeri? Tapi kan nggak hanya cuma jalan-jalan kan? Betul. Intinya misinya untuk memperkenalkan, mempromosikan, melestarikan. Iya. Aku sendiri sebetulnya memang hobi banget traveling sama keluarga. Jadi kita suka jalan-jalan juga keluar kota, keluar negeri. Itu pun jadi momen untuk memanfaatkan juga, oh sekalian yuk ibaratnya ngumpulin negara-negara nih yang aku kunjungin untuk bisa main Sasando ini. Dan waktu itu juga memang pernah diundang ke satu basilika besar di Roma. Kebetulan memang ada pastor yang aku kenal di sana, terus dia undang, kebetulan orang NTT, bukan orang dari Roma. Oke. Waktu itu diajak dan akhirnya itu momen yang paling merinding. Kenapa? Karena itu besar banget venue-nya di sebuah basilika, terus juga audiensnya betul-betul bisa dibilang 90% orang asing. Jadi orang Itali, orang dari Belgia itu datang nonton, dan itu kayak momen yang sangat mengesankan banget karena bisa jadinya oh alat musik ini bisa mempromosikan budaya Indonesia tapi memberikan POV yang baru buat orang di luar negeri, dan hopefully juga ada anak muda terutama yang di NTT sih, karena aksesnya ada, cuman mungkin yang belajar Sasando ini seserius itu belum gitu banyak. Oke. Harapan kamu supaya anak muda juga punya ketertarikan yang sama seperti Matteo, baik itu Sasando atau alat musik tradisional lainnya, karena kan kita butuh regenerasi pastinya. Iya benar. Kalau sekarang sih memang tugas aku juga sebagai yang pemain ini harus bisa, ibaratnya kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z, Gen Alpha, supaya mereka juga kayak ngeliat, oh ternyata Sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop, karena Nggak se-old school itu bener, gitu ya. kalau main tradisional ya pasti anak-anak yang masih muda itu nggak mau lah, kayak gue mau dengernya lagu-lagu yang lebih modern, yang lebih sekarang ada gitu kan. Ini bisa gak dimainin? Nah itu jadinya pembuktian buat aku kayak, oke, aku harus main, aku harus buktiin ke teman-teman ini bisa, dan aksesnya ada, bisa buat belajar juga. And belajar Sasando tuh jangan yang kayak terlalu kaku banget, make it fun aja gitu loh. Aku bisa belajar Sasando? Bisa. Oke, Buktinya instan? Hah? Instan? Enggak. Enggak ada yang Kirain instan. bisa. Kalau mau belajar cepet harus semuanya butuh proses. Oke, tapi susah itu ya sih? Nanti aku ajarin ya abis Oh, ini coba ya. boleh dong? Boleh. Oke, boleh kita coba? Kita Iya coba nggak cara sih? main Sasando ya. kan? Tak kenal maka tak sayang, sekarang tutorial Sasando bersama Matteo. Alright, jadi teman-teman Sasando ini dia Sasando diatonis, punya 32 senar, ada melodi, chord sama bass. Jadi bisa lihat di sini dari anatominya dulu ya. Jadi di paling atas ini ada tempat untuk stemnya. Jadi stemnya tuh kayak stem grand piano. Oh, Jadi masih satu-satu senarnya. Terus di bawahnya ini ada si bambunya. Kalau lihat di sini ada motif. Ini motifnya kain rote. Jadi warnanya hitam, bentuk segitiga seperti ini. Ini juga kain rote. Dan ini motifnya beda. Kemudian ada si sesenda yang menjadi penahan senarnya ini, kayak fretnya gitu. Sama senarnya, dan ada paku di bawahnya. Daunnya ini, mungkin ada orang nanya buat apa daunnya. Daunnya ini sebetulnya kalau dilipat, itu suaranya akan kecil banget. Jadi kalau dibuka, dia akan menjadi resonansi yang gede. Jadi ibaratnya ini menjadi penapung untuk suara vibrasi suara Sasando ini. Oh, jadi semakin lebar dia akan Semakin kencang. Betul, Oke. nanti kita tes ya. Nah sekarang aku bakal ajarin Kak Fani untuk cara mainnya. So, siapin dulu jempol kiri. Yuk, kayak mau Jempol kiri. joget. Oke. Nah, jempol kiri kebetulan punya kuku ya, bagus. Oke. Gampang nih, suaranya bakal kenceng. Jadi di sini kalau Kakak lihat di sini aku ada warna yang kuning. Kuning. Ini aku nandain buat nada do. Oke. Oke, tapi kalau diurutin gampang ya. Khusus yang kuning. Ya, jadi gripnya Kakak bisa pakai 4 jari ini, pegang di belakang aja. Jempol ini bisa sebagai untuk petik. Gini. Ya, coba dari atas, dari bawah sampai ke atas. Susah. Susah ya, baru pertama soalnya. Iya, nggak apa-apa. Nah, coba main do re mi fa sol kayak tadi. Dari yang ini. Ya. Nah, itu udah bisa main Sasando untuk do re mi fa sol la si do ya.
Nah, Susah jadi ya? emang dominannya kita main pakai jempol karena ini yang paling mudah diakses Oke. gitu. Nah, tangan kanannya ini untuk main chord, tapi kita nggak belajar hari ini Oke. karena ini lebih advance gitu ya. Masih jauh perjalanan Masih jauh ya. saudara-saudara. Kalau mau ikut kelas saya. Iya. Jadi di sini kalau kita ngetes ya, ini aku tutup nih. Ini kita main di petik. Oke, ingat ya suaranya kurang lebih volumenya segitu ya. Kalau aku buka, beda? Wow, bukan pertunjukan. Kenapa semuanya Bukan langsung sihir. serentak ya? Oh iya ya. Iya, jadi memang ini fungsinya ada untuk menjadi gema untuk resonansinya. Tapi sebetulnya sasando yang ini dia kan udah bisa colok nih untuk ke speaker. Jadi ini sebagai dekorasi untuk ibaratnya identitasnya sasando sendiri tuh daun lontar dengan bambunya udah menjadi ciri khasnya. Oke, demikian One Minute Tips Sasando bersama Matteo hari ini. Cukup 1 menit bersama saya, ngajarnya nanti di luar aja ya, kayaknya lebih private, biar lebih sabar lagi kayak ngajarin ya. Oke, thank you for coming Matteo. Thank you. Sukses, mudah-mudahan kita akan bisa semakin melihat Matteo lainnya, itu yang kita harapkan. Betul. Bisa semakin tur keliling dunia bersama Sasandonya. Last but not least, ya silahkan saksikan performance dari Matteo Sasando.
karena cerita wayang itu ada ribuan, ibaratnya isu apapun yang muncul di dunia modern ini itu sudah ada di kisah wayang, tinggal bagaimana kita mengemasnya saja. Hutan barat Kiai Temanggung. Menjadi seorang dalang kini mungkin bukan mimpi dan impian profesi kebanyakan anak muda. Namun bagi pemuda bernama Ki Gibran Kawipujo Permadi, impian masa kecilnya menjadi kenyataan. Kecintaannya terhadap seni wayang dan tradisi budaya Jawa mengantarkannya sebagai salah satu dalang muda berbakat. Mempelajari seni wayang dan menjadi dalang mungkin terkesan kuno. Lulusan Sastra Jawa Universitas Gadjah Mada ini paham betul tantangan modernisasi. Namun bukan alasan anak muda untuk meninggalkan atau melupakan tradisi. Apa tantangan besar menjadi seorang dalang? Gimana sih supaya seni wayang tetap bisa dilirik? Ngomongin soal anak muda yang juga punya ketertarikan dengan budaya, kalau tadi ada Matteo yang punya ketertarikan dengan alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur, yaitu sasando, anak muda yang berikut ini juga punya ketertarikan pada budaya Jawa, yaitu wayang. Sudah hadir, ada Mas Gibran di sini, apa kabar? Baik, baik. Saya bilang anak muda karena memang usianya ternyata masih 24, nanti 24 bulan September tahun. 25. Oke. 24 tahun kayaknya jarang ya kalau kita nggak tahu ya, mungkin sebenarnya banyak, tapi kalau saya pribadi sih kayaknya jarang dilihat ada dalang gitu ya di usia umur Ya, mungkin tidak terlalu terekspos. Iya kan, karena kebanyakan dalang-dalang yang sudah senior yang sepuh gitu ya, udah 40-50-an ya. Oke, kenapa wayang? Kenapa wayang? Wah, itu ceritanya panjang ya sebenarnya. Tidak ada satu momen yang benar-benar menjadi momen banting setir, itu tidak. Sebenarnya seperti secara bertahap begitu. Dari kecil memang saya hobi sejarah, dan kedua orang tua saya itu juga suka sejarah, apalagi ibu saya. Dan saya diwarisi dari kakek, nenek itu buku-buku soal wayang. Ibu saya juga sering membelikan komik wayang waktu itu, komiknya R.A. Kosasih. Nah, waktu saya usia SD, mungkin awal-awal SMP, tapi terutama di usia SD itu saya menganggap wayang itu keren, tapi belum mau menggeluti. Baru ketika SMP awal-awal itu ada sedikit krisis pencarian jati diri tentang apa itu makna kehidupan dan lain sebagainya, di mana saya merasa bahwa wayang itu sebagai media yang membuat saya ingin terus mencari makna-makna itu. Dan saya berterima kasih kepada wayang karena wayang telah memberi pencerahan sedikit di masa-masa kegelapan jati diri saya. Di usia yang waktu itu ya remaja ya Waktu bilangnya? itu kelas 1 SMP. 1 SMP, itu berarti pas kecilnya kan belajar sejarah, baca buku-buku, bener-bener main, coba belajar main wayangnya itu pas SMP Iya, itu? dari kelas, ya peralihan kelas 6 SD ke 1 SMP. Itu saya mulai ingin belajar secara serius. Biasanya kan soalnya anak-anak mungkin remaja gitu kan tertariknya dengan apa, robot, superhero, wayang. Iya. Masih ingat nggak pertama kali yang dipelajarin tuh apa? Ya, dulu saya itu pertama kali diajarkannya itu soal titi laras, bahasa Jawanya titi laras. Kalau bahasa Indonesianya tangga nada. Jadi karena di seni wayang itu tidak hanya dialog dan menggerakkan wayang dan bernarasi, tetapi juga dalang itu harus bisa suluk atau tembang atau menyanyikan lagu-lagu wayang yang di situ fungsinya untuk membawa suasana, menggiring suasana ke suasana tertentu, suasana sedih, suasana agung, suasana tegang, suasana marah, itu ada lagu-lagunya sendiri. Yang paling susah apa, Mas? Dulu itu saya aja sampai nada lo itu saya nggak bisa kena, itu saya butuh proses beberapa tahun untuk
benar-benar bisa. Beberapa tahun. Iya, dan bahkan sampai saat ini mungkin kalau suara saya sedang tidak fit-fitnya mungkin juga tidak bisa pas gitu. Tapi ya puji Tuhan untuk saat ini bisa gitu. Oke, di usia yang masih muda gini, kalau belajar wayang intinya yang aku tangkap nggak bisa asal main aja, tapi harus tahu filosofinya, belajar sejarahnya dulu, cerita-ceritanya. Ya, betul. Jadi di wayang itu ada istilahnya pakem ya, dimana pakem ini sering jadi kata-kata yang momok di persepsi anak muda, Iya. mungkin persepsi orang kota juga itu dianggap momok. Tapi pakem itu sebenarnya adalah basic gitu. Oke. Dimana bahkan dalam lingkup wayang tradisi di situ juga ada pengembangan yang datang secara alami dari individu dalangnya biasanya. Oke. Jadi setiap dalang itu punya style individu juga. Oke. Kalau itu cerita-ceritanya hadir melalui buku-buku sejarah kuno gitu ya, berarti kan bahasa Jawanya pun juga kromo inggil gitu ya? Ini lucunya, kalau naskah-naskah kuno yang ditulis dalang itu justru bahasanya lugas karena agar dimengerti oleh anak cucu. Tetapi kalau naskah-naskah pedalangan dan juga sumber-sumber cerita wayang yang ditulis di keraton, tentu itu baru bahasa yang sangat indah, sangat berbunga-bunga begitu. Oh, oke. Untuk baca aksara Jawa gitu juga bisa? Iya, kebetulan saya belajar aksara Jawa, jadi saya SD sampai SMA itu di Jakarta. Baru kuliah itu menetap di Jogja. Sebelum saya pindah ke Jogja, saya sudah belajar aksara Jawa. Dan yang mengajarkan ke saya itu salah satu rekan saya lulusan sastra Jawa UI yang membuka kelas aksara Jawa begitu di Jakarta. Susah nggak, Mas? Mudah sekali. Karena Masa? 20 huruf dasar dan 20 huruf pasangan serta tanda bacanya itulah bekal. Abis kayak kalau ngeliat tuh kayak, Karena dulu saya sudah trauma diajari, dipaksa belajar Mandarin, saya trauma itu kan ribuan huruf, sedangkan ini hanya perlu 40 sampai 60 huruf saja begitu. Jadi apa kayak Hono Coroko. ono gitu. coroko toto sawala padha jaya moga potrongo dan tanda bacanya begitu. Oke, menurut Mas Gibran, apa modal dasar untuk menjadi seorang dalang? Keberanian dan kemauan. Gitu. Karena mungkin ada stigma di masyarakat bahwa dalang itu profesi yang turun-temurun dari leluhur, turun ke kakek, turun ke bapak, turun ke anak, atau turun ke nenek, karena dalang perempuan dari dulu sudah ada ya. Tetapi sebenarnya kalau untuk wayang, dan saya kira juga seni-seni tradisional di Indonesia lainnya, itu bisa dipelajari. Bahkan kalau ingin ditempuh lewat jalur pendidikan formal juga bisa. Karena ada tingkat SMK, SMA sederajat yang mengajarkan jurusan pedalangan itu ada, tingkat S1 juga ada. Berarti tadi apa? Keberanian, Keberanian dan kemauan. sama kalau saya boleh tambahin bahasa Jawa. Tidak mesti. Masa sih? Tidak mesti, karena Betawi punya wayang. Wayang Betawi itu ada. Kalau wayang Betawi yang lama itu wayang kulit Betawi, ceritanya juga sama, cerita zaman Dewa, zaman Mahabharata, zaman Ramayana. Dan yang agak kontemporer untuk wayang Betawi itu wayang Lenong. Lalu Sunda ya juga punya wayang golek yang sangat terkenal. Lalu Banjarmasin juga punya wayang. Banjarmasin? Ya, wayang Banjar di sana bahkan kekunoannya lebih terjaga di wayang Banjarmasin itu, karena masyarakat di sana tidak mau wayangan itu pakai lampu listrik. Penerangannya masih harus obor atau belencong. Oh iya? Iya. Lalu Palembang juga punya wayang, itu kondisinya akhir-akhir ini sudah dibangkitkan kembali tapi sempat mati suri lama. Lalu Bali juga punya wayang. Nah, kalau Bali ini yang secara kebahasaan lebih sulit. Karena wayang Bali itu 70% dialognya itu memakai bahasa Jawa kuno. Lebih kuno daripada wayang Jawa. Karena pakai bahasa liturgi atau bahasa keimanan mereka, bahasa Jawa kuno. Oke, ini kan ada ternyata wayang itu banyak daerah. Kita kan mungkin lebih familiar dengan ikoniknya Jawa. Jawa ya, Jawa Tengah lah ya. Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur gitu ya. Nah, tapi apakah seorang dalang itu bisa memainkan wayang-wayang yang lain? Bisa. Contohnya rekan saya yang di Palembang juga bisa memainkan wayang Jawa, dan
Bahkan cerita-cerita dari daerah lain itu bisa diwayangkan. Saya pernah mendapatkan buku lama dari tahun 1980, karangan Pak Sunarto Timur dari Surabaya, itu ceritanya Woro Kestri. Waktu saya lihat bukunya itu di toko buku bekas Taman Ismail Marzuki, Woro Kestri ini siapa kok? Saya belum pernah dengar tokoh Woro Kestri di wayang. Setelah saya buka ternyata itu ceritanya Alkestis Yunani kuno. Hanya saja dijawakan dari Alkestis jadi Woro Kestri. Persis? Ya, Herakles jadi Heru Kaleso begitu. Oh iya? Iya. Bahkan Dengan ada kisah yang sama? Iya. Di Yogyakarta, Jawa Tengah, dulu juga di Jawa Barat juga ada kisah ini. Dan wayangnya Lombok itu walaupun wayang kulit, tapi ceritanya mengambil dari Serat Menak. Serat Menak itu cerita tentang pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakni Amir Hamzah atau Hamzah Macan Arab itu. Oke. Ada berapa tokoh wayang sih, Mas? Wah, itu lebih banyak daripada ceritanya, karena satu cerita iya? kan bisa berbagai tokoh ya. Belum tokoh-tokoh yang dulu dalang-dalang terdahulu ciptakan on the fly begitu. Wow, ribuan mungkin lebih kali ya? Jadi tokoh wayang itu ada duluan, baru ada wayangnya. Kadang-kadang ada tokoh wayang yang tidak ada wayangnya, jadi meminjam wayang lain. Oke. Nanti saya peragakan contoh dari ada tokohnya, ada kisahnya, tapi belum ada wayangnya, nanti saya peragakan. Baru tahu tuh, baru denger yang kayak gitu tuh. Kirain ada ceritanya, ada tokohnya. Oke, masih banyak yang pengen saya tahu tentang dunia perwayangan ini, termasuk yang pasti kayaknya kalau seorang dalang itu harus betah melek. Iya, Karena betul harus semalam suntuk, bahkan nggak cuma semalam, bisa bermalam-malam kalau ada acara kan ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, Talk Is Fun masih akan kembali sesaat lagi. Lebih banyak mana ngeliatnya, penontonnya orang tua atau anak muda? 75-80% penontonnya itu anak muda, usia 20-30 tahun, dan bahkan yang pacaran sambil menonton wayang sampai selesai itu banyak waktu itu. Stay gitu ya? Iya. Masih bersama saya Tiffany Raitama dan juga ada Mas Gibran, Iya. dalang muda kita sebut ya. Oke, kalau ngedalang gitu tuh biasanya paling lama berapa malam, Mas? Saya kebetulan pangestuni pun ya, termasuk dalang yang tidak terlalu laris. Tetapi pernah saya mendalang semalam suntuk, paling lama saya mendalang itu durasi 8 jam. Oke, non-stop 8 jam. tuh? Dari jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 4. Oke. Itu 7 jam ya? Ya 4 lebih. Iya, tapi kalau dalang-dalang yang udah sepuh-sepuh gitu kan, maksudnya yang udah lebih senior gitu, mungkin bisa berapa, bisa 7 hari 7 malam ya? Kalau guru-guru saya waktu masih muda itu bisa sampai 9 jam sekali mendalang. 9 jam. Dan kalau generasi... Dan gak gantian tuh ya? Enggak. Dan kalau generasi guru-guru saya, generasi kakek buyut guru saya itu, ada cerita-cerita mendalang 7 hari 7 malam gitu. Oke. Kalau pernah nggak ada di satu momen gitu ya, pertunjukan, lebih banyak mana ngeliatnya, penontonnya, orang tua atau anak muda? Kalau pengalaman penonton anak muda yang sangat antusias itu justru bukan saya yang mendalang, tetapi guru saya, Ki Anom Suroso, itu di Taman Budaya Raden Saleh tahun 2024 kemarin. Lakonnya itu Dewi Sri, yang notabene itu di luar Ramayana Mahabharata yang lebih familiar begitu. Dengan gaya kedu itu gaya wayang yang sangat primitif lah. Tetapi 75-80% penontonnya itu anak muda, usia 20-30 tahun, dan bahkan yang pacaran sambil menonton wayang sampai selesai itu banyak waktu itu. Stay gitu ya? Iya. Oke, dengan jumlah atau durasi yang bisa dibilang panjang, minimal berapa? 4-5 jam kan paling enggak? Kalau untuk wayang semalam suntuk itu minimal 5 jam, itu kalau wayang semalam suntuk. 5 jam kita membayangkan generasi Gen Z gitu ya, anak-anak muda bisa duduk tahan gitu berjam-jam. Nah, tantangan untuk bisa
membuat dan juga mengenalkan, membuat mereka nyaman, mengenalkan tradisi budaya ini apa? Ya, ya, karena sebenarnya tontonan wayang itu juga berbeda dengan bioskop di mana kita harus duduk manis di situ, Iya. tidak boleh bawa makanan dan minuman dari luar. Nonton konser tentunya Iya. juga. Kalau wayang kan sebenarnya lebih cair ya suasana penontonnya, ada orang jualan di situ. Jadi sebenarnya dalam durasi panjang itu bisa dinikmati. Tapi kalau untuk pemula, yang saya tekankan itu mulailah dari nonton wayang yang 30 menit itu ada namanya pakeliran padat istilahnya. Padat karena walaupun dia itu durasi singkat tapi sebanyak mungkin cerita itu dipadatkan ke dalam durasi sesingkat itu. Mulai dari nonton yang pakeliran padat atau pementasan padat. Kalau tadi Mas Gibran bilang tidak harus selalu bisa berbahasa Jawa, Iya. ya kan? Karena mungkin nggak banyak orang juga familiar dan bisa. Nah, itu dia. Sekarang itu ada teknologi spontaneous translation. Jadi di beberapa tempat, kalau di pedesaan jarang ya, karena Iya. kalau di pedesaan, apalagi di Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin sudah pada paham. Dimana di tempat-tempat tertentu di perkotaan itu, pagelaran wayang di sebelah layar wayang itu ada proyektor. Nanti di sini ada orang yang dengan komputer itu menerjemahkan secara spontan. Oke. Mungkin bukan terjemahan yang 100% sempurna, tapi sangat iya, intinya apa gitu sangat ya? memadai untuk semalam oke. suntuk itu dia juga nonstop. Selain bahasa Jawa pernah ngewayang pakai bahasa lain juga? Pernah. Iya. Saya dulu pernah mendalang pakai bahasa Inggris beberapa kali. Tuh, ngedalang pakai bahasa Inggris. Durasi kurang lebih 20 sampai 25 menit. Oh iya? Ya, untuk audiens di sebuah festival yoga ya waktu itu. Oh, oke. Dan juga dulu Karena memang audiensnya berarti orang iya, orang asing dari ya? Meksiko ada Oke. dan Apa macam-macam. Oke, pertama, ya secara bahasa sudah diakomodir dengan bahasa Inggris Iya. tadi. Sehingga mungkin mereka bisa mengerti, tapi kan mereka tidak relate dengan ceritanya. Iya. Bentuknya pun mungkin Asing. asing kan gitu. Apa responsnya? Ya mereka melihat media bercerita wayang itu seperti bisa ya ada kesenian seperti ini itu respon mereka yang utama seperti itu. Oh, bisa ya ada kesenian yang seperti ini yang itu pemeran tunggal dengan suara macam-macam. Berarti setiap kali pertunjukan itu punya wayang sendiri ya? Iya. Oke. Ada berapa? Setiap daerah ada Oke. gaya wayang. Kalau sendiri. Mas Gibran sudah punya berapa wayang? Kebetulan saya punya satu peti. Satu peti. Kalau wayang itu kan menyimpannya istilahnya sekotak kalau bahasa Jawanya. Itu kurang lebih satu kotak itu 150 wayang. Kalau jumlah persisnya saya tidak akan spill di sini. Kayak terlalu banyak ya? Ya, saya mengkoleksi itu dari awal saya belajar mendalang sampai sekarang saya Ada masih. yang usianya mungkin. Iya, yang tertua itu saya tidak tahu angka tahun persisnya, tapi yang jelas sebelum tahun 1850. Itu dapatnya dari? Itu dapatnya dari cabang keluarganya guru saya. Oke. Mas Gibran, di tengah budaya digital ya kan global sekarang, gempuran media sosial dan segala macam, menurut Mas Gibran bagaimana supaya budaya atau tradisi Jawa kuno wayang ini bisa bertahan? Sebenarnya kalau perasaan saya dan pengamatan saya kira wayang itu tidak akan punah sampai kiamat ya. Cuman masalah naik turunnya saja. Nah, kalau menurut saya sendiri, antara yang versi lebih dekat ke anak muda atau yang versi kontemporer dengan yang versi kuno atau tradisi itu tidak untuk saling dipertentangkan. Itu harus berjalan bersama. Karena kalau tidak berjalan salah satunya, itu akan menjadikan budaya terkesan jauh kalau misalnya yang jalan hanya yang versi tradisi, sedangkan kalau yang jalan yang versi kontemporer kehilangan akar. Begitu. Betul. Dan kedua ini bisa saling memberikan bahan begitu. Okay. Juga pelestarian cerita-cerita wayang lewat media non wayang itu. Misalnya ini mungkin yang orang-orang belum tahu ya, webtoon wayang itu banyak. Webtoon wayang? Webtoon wayang itu ada. Lalu misalnya manga wayang juga ada, komik-komik wayang juga ada. Bahkan rekan-rekan saya juga ada yang membuat cerita wayang dengan gaya komiknya sendiri. Oh iya? Iya, dan bahkan fanfiction atau istilahnya
cerita-cerita yang mungkin itu bukan cerita wayang, cuman sangat-sangat terpengaruh cerita wayang itu ada. Misalnya, mohon maaf saya agak lupa ini media persisnya, cuman ada cerita tentang boy band yang itu memang terinspirasi dari Pandawa 5. Oh iya? Iya. Oh, boyband luar berarti? Boy band dalam negeri, Oh, boy band. ya, Oh, cerita oke. idol-idol seperti di oke. anime Jepang begitu ya. Oke, baru tahu itu tadi ya. Oke, Mas Gibran, apa pesan Mas Gibran untuk anak muda? Mungkin banyak juga teman-teman generasi muda di luar sana yang jauh lebih muda dibandingkan Mas Gibran tentunya, yang ingin belajar, punya ketertarikan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ya, pesan saya kembali lagi harus punya kemauan, keberanian, dan rasa cinta. Tidak bisa semua itu didapatkan secara instan, jadi harus menikmati proses. Dan dalam proses itu bukan berarti kok menikmati proses dalam artian, wah, cobaan atau istilahnya dihantam oleh guru dan lain sebagainya itu harus dinikmati, tapi maksudnya marilah kita enjoy bersama dalam mempelajari budaya kita yang sudah diwariskan kepada kita-kita ini. Oke. Dengan wayang tadi Mas Gibran bilang bersama wayang bisa menemukan jati diri. Artinya akan mendalang, memang ini sudah pilihan hidup. Sudah pilihan hidup dan konsekuensial. Sampai tua. Walaupun saya juga masih melakukan pekerjaan lain untuk misalnya saya juga freelance editor dan freelance translator ya. Tetapi memang profesi atau vokasi saya memang Panggilan hatinya bidang adalah wayang. Oke. Kita akan diberikan satu suguhan walaupun tidak semalam suntuk. Berapa menit Karena kalau semalam suntuk nggak mungkin, ya kan? Karena durasinya terbatas. Dan ini juga sekaligus akan menutup perjumpaan kita di Talk is Fun kali ini. Terima kasih Mas Gibran, sukses, mudah-mudahan dengan hadirnya atau kita mengenalkan sosok Mas Gibran bersama wayang sebagai dalang gitu ya, ini juga bisa menginspirasi kita lihat anak-anak muda lainnya untuk juga bisa mungkin lakoni hal yang sama. Dan sekian Talk is Fun kali ini, kita ketemu lagi minggu depan. Mari kita saksikan bersama penampilan dari Mas Gibran. Nongso naning mulat mara sang Arjuna nit semunyo gendreh manis nit nenano nit semunyo gendreh manis nenano nane tak tung 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 de ning nong gong nani adikku yai nurun mapan cirom ana ing alas pegawaran kin padha kanthi Basuki Yayi kula nuwun inggih Kakang Mbok Srigati Kakang Mbok Dewi Sri awit saking berkah pangestunipun Kakang Mbok Dewi Sri mapan kula wonten ing alas pegawaran punika boten manggih halangan setunggal punapa parandene Kakang Mbok Dewi Sri saged dumugi wonten ing Tegal Pegawaran mriki menapa katundung dening Koko Prabu Sengka nit nanano iya Yayi anggonku prapta tekan wana pegawaran kene
awit katundung dening Koko Prabu Sengkan. Kejem semanten Koko Prabu Sengkan menapa mboten kabotan jarik krubuten rikma Kakang Mbok. Anggonku ditundung ora ana liya kejaba aku nampik panglamare Prabu Kala Gumarang ratu-ratu ning momolan sesakit yayi. Sora patut banget sampun. Mboten perlu nggagas Koko Prabu Sengkan. Kula kalian Kakang Mbok Dewi Sri suwawi ambangun padesan enggal sarta tatanan gesang enggal Kakang Mbok dados bapa tani biyung tani. Iya adikku ning piwelingku aywata sira nglerwakake karo Ibu Pertiwi sarta lestarining alam mulat mara sang Arjuna nong ninano semunira kamanungsan sawangnya gendreh amanis nanane nananana tak dung deng 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 tak tak gong. Sekian, terima kasih. Banyak kegiatan menarik, salah satunya mungkin saya bisa kasih Kan kalau maksudnya nggak apa-apa, cuman biar santai mas aja.